Pintu tertutup rapat, tapi rasa takut datang mendekat. Selamat datang di Cherry, cerita misteri. Cherry, cerita misteri. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang awalnya beliau ini mendaki Gunung Sindoro. Itu hanya untuk mencari senang-senang. Tetapi beliau lupa akan satu hal atau peraturan yang akhirnya membuat senang-senang menjadi mencekam. Mau tahu kelanjutannya? Tonton sampai habis. Oke, jadi kali ini telah bersama dengan narasumber kita. Dengan siapa namanya, Mas? Ada nama gue Putra Hafiz, dia panggil Putra. Oke, Mas Putra. Jadi Mas Putra ini adalah seorang pendaki gunung yang pernah mendaki Gunung Sindoro. Dan tepat di Gunung Sindoro merasakan beberapa teror horor. Betul, Mas? Betul. Kalau boleh tahu itu kapan kejadiannya, Mas? Itu awal Juli, itu pas kebetulan lagi liburan kan, liburan sekolah. Itu gue ajak teman gue berempat. Cuman jadi bertiga, yang satu lagi nggak bisa ternyata. Oh, bukannya kalau bertiga itu malah nggak boleh ya? Nggak boleh, kalau ganjil nggak boleh. Sebenarnya gue juga sebelumnya udah diperingatin sama kakek gue tuh kalau ganjil tuh nggak boleh. Iya, Mau gue gas aja kan, karena lagi tren-trennya naik gunung Oh kan. iya, iya benar. Itu tahun kapan tuh kalau boleh tahu, Mas? Itu lagi mana 2025 tuh. Oh, setahun yang lalu ya? Iya, setahun yang lalu. Oh, berarti bener ya kalau ada mitos itu kalau misalnya naik gunung itu nggak boleh ganjil tuh bener? Mitosnya sih gitu mas, cuman yang saya alamin Kebetulan iya ya gitu. gitu lah. Oh, alah. Ya terus. Nah, abis itu gue beli tiket bis dulu sama temen-temen gue ke terminal Wonosobo tuh. Itu Jawa Tengah ya? ya di tengah. Tapi kan gunungnya di Temanggung. Iya, Itu harus naik Temanggung. pick up lagi tuh. Gue nyampe terminal, gue naik pick up menuju base camp. Gue naik di Sindoro via Keldung. Oh, via Geldung. Via Keldung. Nyampe base camp itu gue langsung siapin registrasinya. Terus gue nyiapin juga dari logistik sama tenda-tendanya. Oh, berarti Mas dengan camp itu nggak? Ya, Nggak TikTok? camp, nggak TikTok. Kenapa tuh nggak TikTok? TikTok tuh kurang nikmatin lah pemandangannya kan. Iya, iya. Nah, habis itu jam 10 tuh gue langsung siap-siap tuh. Mau naik ojek dulu ke pos 1 karena dari base camp ke pos 1 jauh banget, Mas. Oh, harus naik ojek gitu? Jauh, harus naik ojek ya, karena jauh banget. Bisa capek duluan gitu. Oh. Lagi panas-panasnya kan. Iya, iya. bener. Itu langsung selesai nyampe pos 1 itu berdoa dulu, Mas. Iya. Nah, selesai berdoa langsung menuju ke pos 3 di Sunrise Camp itu buat tempat tirin tenda tuh harus di situ. Oh, jadi kalau di Wonosobo itu, Sindoro itu kita nggak boleh camp di atas, harus di pos 3-nya apa Harus gimana? di pos 3. Oh, kenapa kalau boleh tahu tuh, Mas? Kalau di puncak tuh bisa kena hipo, Mas. Oh, ya Yang dingin Ipo. banget, ya, Iya, anginnya iya, kenceng. Jadi di pos 3 tuh Borderland Camp. Batas itu paling tinggi. Iya, itu nyampe Sunrise Camp itu pos 3 jam 3 sore. 3 sore. Ya, itu dari jam 10 sampai jam 3 sore itu kan. Lumayan ya. Iya, lumayan. Tinggi itu. Nah, terus berarti Mas selama perjalanan itu ada ngerasa feeling gak enak atau gimana gitu? Ada Itu nggak, Mas? belum. Masih biasa, lah, masih senang-senang, masih bercanda-canda teman-teman gua. Karena hype-nya baru-baru naik Iya. kan. Nah, Terus itu habis dirin tenda itu langsung istirahat lah. Lihat-lihat pemandangan karena di depan tuh ada Gunung Sumbing kan deket-deketan. ya, betul. Nah, nyampe malam jam 7 bisa saya makan tuh pada mau siap-siap tidur. Karena summit tuh jam 2 ngerjain sunrise Oh, itu dini hari ngejar ya? dini hari. Oh. Cuman teman-teman gue pada tidur, gue nggak tidur mas. Kenapa Nggak tahu tuh? kenapa itu. Gue udah coba pengen merem tuh nggak bisa. Kayak feeling tuh udah nggak enak gitu. Oh. Berarti udah ngerasa gak enak tuh pas Kayak- malam ya? Iya, teman-teman gue pada tidur pulas, gue nggak tidur itu sampai Oh, berarti- jam 2 mau summit. Berarti siangnya tuh Mas kayak masih biasa aja tuh. Masih pas biasa malam, aja, iya. Waduh, Pas ngerasa malam tuh. baru ngerasa. Itu rasanya apa? Kayak tegang atau gelisah atau gimana, Ya Mas? kayak gelisah gitu mas, kayak rasa ada yang ngikutin atau apa, tapi kayak pas gua keluar tuh tenda masih rame, padahal di luar tuh masih ada yang orang-orang keliaran lah, itu masih di tenda depan masih banyak tuh orang. Terus akhirnya Mas gak tidur sampai naik. Nggak tidur sampai jam 2 tuh nggak tidur. Terus Nah itu jam 2 pada temen gue pada bangun, itu gua langsung siap-siap mau summit. Itu gua nyiapin lah logistik minum-minumnya. Itu gua juga berdoa dulu sebelum naik kan. Dari pos 3 tuh jalan nyampe pos 5. Nah itu badan gue udah gak enak mas. Badan gue udah cerita gak enak tuh gimana, Mas? kayak Meriang atau gitu? ya semacam meriang, lemes. Berat gitu ya, berat. Ya, kaki tuh berat gitu mau ngelangkah gitu kan. Itu gua mutusin buat istirahat dulu lah. Istirahat dulu, gue tidur dulu, disuruh tidur sama temen gue. Ya. Terus gue tidur, itu gue bangun, temen gue udah nggak ada. Loh, ditinggal atau gimana itu? Nggak tahu, itu tiba-tiba temen gue udah nggak ada tuh kan. Gue bangun itu udah jam 5 pagi. Jam 5 Jam 5 subuh pagi, tuh ya. subuh itu
Dari itu tidur saya lumayan lama sih. Ya, lama. Soalnya di pinggir-pinggir kan. Terus? Itu kan di Sindoro tuh ada jalur baru sama jalur lama kan. Itu Iya. gua lewat jalur lama. Mungkin karena pada lewat jalur baru jadi nggak ada yang lewat jalur lama kan. Itu gua bangun nyariin temen gua naik ke puncak. Sampai puncak itu udah ramai kan orang. Nyari temen gua kemana ya? Gua muter. Kebetulan di Sindoro tuh banyak tuh puncaknya. Ada banyak lah puncaknya. Ada 3 kan ya? Jadi gue udah muter tuh puncak Latur Ombo, puncak Doroarung, puncak Alap-Alap, gak nemu. Itu udah haus banget saya tuh, karena minum di bawah sama dia. Oh, jadi platinum minum tuh di bawah dia. Nah, terus gimana tuh mas? Nah pas turun baru ketemu jam 6, itu sejam nyari itu saya. 6 pagi? Itu gue tanya temen gue, lu kenapa ninggalin gue? Lah, dari tadi gue sama lu Pis. Wah, Mas, berarti dari POV teman mas itu, mas ikut ke mereka pas ke puncak apa gimana? iya mas, itu jadi kan pos 5 kan saya memang masih tiduran ya. Dia bilang dia lagi foto-foto nih berdua sama si Asraf tuh sama Ezi itu teman saya. Iya. Itu dia katanya ngeliat saya naik ke atas, ya udah dia ngikutin sampai puncak. Terus? Nah, nyampe puncak dia foto bertiga. Bertiga sama mas itu katanya? Iya, saya tanya lagi, mana coba lihat cek fotonya. Dia kaget, gue juga kaget bang. Jadi berdua. Padahal di foto katanya sama saya, emang nggak ada di fotonya. Oh jadi tempat foto di atas tapi mas nggak ada di fotonya? Nggak ada, orang juga saya masih di pos 5 kan. Oh. Terus gimana teman-teman mas itu? Ya udah di situ saya langsung buru-buru turun mas ke sunrise lagi. Terus? Itu, nah pas sampai sunrise camp tiba-tiba badan saya demam. Demam? Lagi tadi lemes lagi kayak pas mau naik. Terus akhirnya Nah gimana habis itu tuh? mutusin buat istirahat sampai sore lah. Sampai sore? Terus? Nah itu teman saya juga tidur. Kebablasan mas. Sampai jam berapa itu? Terus sampai jam 6. Waduh. Terus langsung gimana tuh? buru-buru, mana udah sepi banget di sunrise camp kan. Iya. Itu udah buru-buru. Kebetulan itu udah mau waktu maghrib. Itu pas di pos 2 tuh. Itu saya mutusin buat sholat maghrib dulu, istirahat juga. Nah pada degan saya mas. Saya masih inget yang kejadian dulu. Emang merinding gitu? Iya. Masih merinding. Terus? Itu saya mutusin buat sholat maghrib dulu kan. Itu pas saya sholat itu ada yang bisikin, mas, le, dang turun le. Itu dalam bahasa Jawa mas, itu artinya anak laki-laki itu disuruh buat turun cepet gitu. Terus saya Itu suara mbah apa gimana mas? nggak tahu kayak suara kayak orang Jawa ngomong kakek-kakek nenek-nenek gitu. Suara tuh orang tua gitu. Terus yang merinding gak tuh mas? Itu merinding tuh langsung sholat saya nggak fokus, pikiran kemana-mana itu. Pas saya sholat langsung gue ngomong ke temen gue, cepet turun dong, sumpah gue nggak enak banget di sini. Oh pas turun udah mulai nggak enak tuh feelingnya ya? Udah nggak enak kan, emang dari puncak juga udah nggak enak. Iya, udah kacau Malah banget itu tuh. pagi-pagi kan nggak mungkin ya mas. Iya. Saya langsung buru-buru turun, sampai pos 1 itu udah jam 9. Padahal biasanya kalau turun itu nggak nyampe jam segitu mas. Wih. Kok lama itu mas? Makanya kayak perjalanan tuh kayak lama banget. Terus? Kayak muter-muter gitu mas. Iya. Itu udah mana udah capek, mana jam segitu, jam malam tuh udah nggak ada ojek. Iya pasti. Itu udah nyampe base camp. Itu teman saya tiba-tiba si bule itu, si Ezi bule itu, dia bengong terus mukanya pucet. Pucat? Iya. Kayak tembok apa gimana mukanya tuh? Wah itu udah pucet kayak orang sakit itu. Terus ditanya sama orang base camp, Iya. Mas, diem aja nggak nyaut. Terus? Kata orang base camp katanya ketempelan gitu kan. Itu didoain sampai dikasih minum apa itu didoain lah. Itu tiba-tiba tidur dia. Ya tidur. Ya udah saya istirahat juga di situ kan. Iya. Sampai pagi bangun normal lah. Iya. Dia nggak ngerasa apa-apa. Padahal itu dia ikut turun tuh ya, tapi dia nggak apa-apa. Nggak ngerasa apa-apa. Itu kata orang base camp juga ketempelan, saya juga nggak percaya gitu kan. Ya udah. Oh, jadi teman mas itu yang si bule ini pas sadar dia nggak tahu apa nih? Nggak tahu apa-apa. Nah itu besokannya langsung buru-buru pulang tuh, pesan tiket bis yang seharusnya sore cuman jadi besok kan. Habis itu pulang tuh, itu saya masih kepikiran mas, masih trauma itu kejadian itu, kapok saya. Yang biasanya orang-orang malah jadi mas yang kena gitu Iya ya? kan biasanya kayak di video-video tuh podcast kan juga ada yang lain tuh cerita horor kan, cuman jadi saya juga kena gitu kan, jadi kejadian. Tapi akhirnya mas kapok nggak nih naik gunung lagi atau nggak mas? Ya sedikit kapok, cuma masih pengen lah buat naik-naik gunung yang lain lah. Ya, dia tetap menghormati budaya yang ada lah ya, Iya. jangan ngelanggar. Ya. Oke guys, berakhir sudah cerita kita dengan Mas Putra. Terima kasih Mas Putra atas waktunya dan sharing-sharing ceritanya.
Oke guys, pembelajaran yang kita dapat hari ini adalah dimanapun kita berada, apalagi kita pendatang, kita harus tetap mematuhi peraturan dan mitos-mitos yang ada. Jangan pernah kita melanggar, betul mas? Tuh. Iya. Karena alam itu benar-benar luas dan kita nggak tahu guys. Oke guys, kalau gitu sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Bye-bye.